Flores yang ada di sepanjang Jalan Trans Flores, Maumere, Nusa Tenggara Timur tampak tenang. Perjalanan sejauh kurang lebih 29 km, tibalah kami di desa Rero Roja, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sika. Berbelok ke kanan memasuki halaman luas sebuah rumah sederhana. Ya, disinilah tinggal Mama Nona, perempuan 71 tahun yang bernama lengkap Angelina Nona. Dia adalah istri dari almarhum Baba Akong. Ya, rumahnya berhiaskan poster-poster kegiatan penanaman mangrove dan prestasi serta penghargaan yang pernah diterima oleh Baba Akong berkat keuletannya menanam mangrove. Baba Akong adalah sebuah nama besar dalam proses pelestarian alam. Beliau wafat pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 pada usia 71 tahun. Tokoh pelestari lingkungan saat ini mewariskan puluhan ribu hektar kawasan hutan mangrove yang berada di pantai tak jauh dari rumahnya, Pantai Ndete, orang menyebutnya begitu. Tahun 2008, Baba Akong mendapat penghargaan Kalpataru kategori perintis lingkungan oleh Menteri Lingkungan Hidup Insinyur Rahmat Witoelar. Setahun kemudian, Baba kembali meraih penghargaan Kalpataru kategori yang sama dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Baba Akong pun berkesempatan menginjak karpet merah Istana Negara bersama istrinya, Angelina Nona. Selain penghargaan Kalpataru, Baba Akong juga meraih penghargaan pada film dokumenter Metro TV program Presiden Hijaulah Indonesiaku yang berjudul Prahara Tsunami Bertabur Bakau. Program itu diikuti 25 peserta dari Sabang sampai Merauke. Dan Baba Akong sudah 2 kali diundang pada acara Kick Andy yang disiarkan di Metro TV. Ganjaran anugerah serta puja-puji banyak kalangan bukanlah datang secara tiba-tiba. Itu semua terjadi setelah Baba Akong melewati pergulatan panjang. Apa yang dia lakukan bahkan sempat dicemooh oleh banyak orang. Anak dan istrinya bahkan semula tidak mendukung. Tapi Baba Akong terus menanam mangrove. Tak heran jika para tetangga di desanya mengubah nama Baba Akong menjadi Baba Gila. Sebab masyarakat sempat berpendapat bahwa mangrove tumbuh dengan sendirinya, tidak perlu ditanam. Tetapi tidak bagi Akong. Ia terus menanam dan menanam bibit-bibit mangrove dari 1 batang, 2 batang, ribuan batang hingga akhirnya memenuhi 40.000 hektar kawasan Pantai Ndete yang ada di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Hari itu, Mama Nona bergirang hati demi mendapat kunjungan Kepala BNPB, Letnan Jenderal Doni Monardo, yang juga dikenal sebagai tokoh lingkungan, hobi menanam pohon, dan sangat menghargai setiap upaya penanaman atau penghijauan dan vegetasi. Sebab baginya, menanam pohon adalah mewariskan kehidupan yang lebih baik bagi anak cucu kita kelak. Sore itu, dengan kedua tangannya, Doni Monardo menanam bibit mangrove di kawasan Pantai Ndete, tak jauh dari warisan Baba Akong.
suatu tempat di wilayah Maumere, sebuah lahan konservasi swadaya mandiri yang dilakukan oleh Bapak Kong. Dan saat ini saya ditemani oleh istri dari almarhum Bapak Kong yang wafat pada tahun 2019 yang lalu. Nah, Bapak Kong ini memulai merintis konservasi mangrove sejak tahun 1993. Setelah gempa Maumere tahun 1992. Karena dampak tsunami yang melanda dan menimbulkan korban mencapai ribuan orang, sehingga Bapak Kong berinisiatif menanam mangrove sendirian bersama keluarga seluas 15 hektar tanpa bantuan siapapun. Dan hari ini kita lihat hasilnya luar biasa. 15 hektar lahan yang ditanami mangrove oleh Bapak Kong sudah tumbuh dengan sangat baik sekali. Jadi butuh waktu sekitar 28 tahun untuk bisa membuat kawasan ini ditumbuhi mangrove dengan kualitas yang sangat baik. Dan sekarang ini di kawasan mangrove, hutan mangrove seluas 15 hektar, dengan mudah masyarakat bisa mendapatkan kepiting, kemudian siput, lantas lele laut, dan udang juga ya, Mama ya? Dan udang juga. Jadi dengan adanya hutan mangrove ini, masyarakat bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari hasil laut yang ada di sekitar mangrove. Demikian, terima kasih. Bagi banyak masyarakat di wilayah pesisir pantai yang daerahnya punya resiko gempa dan tsunami. Kira-kira begitu Pak Bupati ya? Ibu dulu. Mama bisa cerita dulu memulai nanamnya dari mana? Sebelah mana yang ditanam dulu Mama? Mulai nanam itu tahun 93. Sebelah mana yang ditanam dulu mulainya? Sebelah ini. Barat. Duluan. Bibit ambil dari mana? Bibit cari di hutan-hutan. Berdua saja tanam atau? Berdua. Waktu gempa, Mama ada di mana? Kami ada di lokasi tadi, tapi di depan. Dulu kami tinggal di depan. Siang, malam, sore? Siang, jam 2 siang Sedang kalau tidak apa salah. waktu itu? Ya, Sedang apa Mama waktu itu? kami sedang duduk. Siang ini kita duduk istirahat. Tiba-tiba gempa. Ada tsunami. Ada tsunami. Gempa habis tsunami. Kami lari kemah di bukit. Sampai mana? Air tinggi apa? Airnya aduh tinggi. Kira-kira 2 meter kah? Ada itu. Berapa lama airnya surut? Sampai tengah malam baru dia surut. Ada keluarga korban waktu itu? Tidak ada. Tidak ada. Selamat semua. Lari ke gunung? Lari ke gunung. Jadi dulu suatu tsunami belum ada mangrove. Dulu memang ada tapi tidak begitu banyak. Setelah gempa itu habis. Terus kenapa mau tanam mangrove? Pikirnya almarhum Mbak Kong ini, dia hanya menurut dia bilang mama tua kita harus tanam, jaga abrasi. Nanti besok lusa terjadi, nanti kita ini kan di pesisir pantai, jangan sampai kita ini mati. Itu saja dia punya tujuan. Jadi dia tanam terus. Iya, jadi kami tanam terus. Mama sekarang usia berapa? 71. Siapa nama lengkap Mama? Anselina Nona. Anselina Nona. Pak Bupati. Dan melihara mangrove yang sudah ada Pak. Jadi Bapak Kong bersama Mama Selina dan keluarganya ini betul-betul giat sejak pasca tsunami 92. Jadi 93 mereka bersama keluarga melakukan penanaman sebagaimana yang dijelaskan tadi. Nah, Bapak Kong dan keluarga ini menjadi inspirasi banyak orang. Selain masyarakat Kabupaten Sika juga dari kabupaten lain datang belajar di sini. Jadi Bapak Kong sudah mendapatkan Kalpataru tahun 2009. Jadi kami senang dengan kedatangannya Bapak Kepala BNPB, Bapak Doni Munardo mengunjungi tempat ini, memberi motivasi lagi sehingga kami akan tambah semangat ya untuk menanam. Jadi mangrove ya, selain jenis ini juga waru. Jadi mangrove akan tumbuh di daerah kami sudah mencoba juga, tapi tergantung substratnya. Jadi kalau ada lumpurnya itu dia cepat tumbuh. Jadi
Jadi kalau yang pasirnya kami tanami dulu pohon waru, ya, pohon waru supaya mencegah sedimentasi itu tidak sampai ke laut itu. Jadi kita butuh lumpur juga. Ya, terakhir Pak Bupati, bagaimana kebijakan Pak Bupati untuk menjaga kawasan-kawasan pesisir yang sudah terjaga dengan baik seperti ini? Ya. Misalnya ancaman tambak atau jenis-jenis usaha yang lain nantinya? Ya, baik. Jadi Kabupaten Sika terutama pesisir sebelah utara itu rawan bencana. Kalau di NTT kami resiko nomor 1. Jadi selain secara konstruksi, ya bangunan, breakwater, kita juga sebenarnya pemerintah bersama masyarakat harus tetap semangat giat untuk menanam mangrove, ya, untuk pencegahan tsunami ataupun gelombang pasang lainnya. Jadi pemerintah tetap berusaha, tetapi yang paling bagus itu adalah berbasis masyarakat seperti yang dilakukan Bapak Kong dan keluarga. Ya, tidak sedikit juga kami sudah mengeluarkan dana ya untuk melakukan penanaman, tapi tidak diikuti dengan kesadaran masyarakat, itu pun nanti sia-sia karena kita bukan hanya menanam tapi harus merawatnya. Sekali dengan perizinan Pak Bupati, misalnya menjaga yang sudah ada ini agar tetap bagus. Oh, ini kita lindungi, jadi Bapak Kong almarhum dan keluarganya ini ya, betul-betul pemerintah walaupun sejak awal kami tidak membantu banyak ya, tetapi terus ya pendampingan dan ini menjadi contoh bagi wilayah lain ya, selain di daerah ini di NTT juga di wilayah sebelah timur itu juga banyak mangrove. Pantai NTT saat ini banyak dikunjungi masyarakat. Selain pantainya yang indah, masyarakat dapat menikmati hutan mangrove warisan Baba Akong. Dan manakala terjadi tsunami, masyarakat tidak perlu lagi khawatir sebab hutan mangrove Baba Akong akan melindungi mereka. Terima kasih, Rosodaras, Jayakarta News Channel.